Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa kami yang berjudul Permasalahan Absensi Fisik dan Online di Universitas Siliwangi yang beranggotakan Pandu Afrizal Saputra, selanjutnya adalah saya sendiri, Muhammad Rifki Kautsar Sulanjana, dan yang terakhir adalah Kamilah Insani. Untuk daftar isi dari analisa kami, itu yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada analisis permasalahan, dan yang ketiga ada proses as is, yang keempat ada proses to be, yang kelima ada metode pengembangan sistem, dan yang keenam adalah ada tampilan prototipe, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Untuk pendahuluannya sendiri, yaitu absensi fisik dan online menjadi aspek penting dalam sistem pendidikan di Universitas Siliwangi. Absensi merupakan suatu kegiatan yang mencatat kehadiran mahasiswa dalam setiap pertemuan perkuliahan dan merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam memproses pembelajaran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan terkait absensi fisik dan online di universitas ini telah menjadi fokus perhatian dan menimbulkan beberapa tantangan. Kenapa? Karena absensi fisik sering kali menghadapi kendala yang berkaitan dengan kesulitan memantau kehadiran mahasiswa secara akurat. Sistem absensi manual yang masih banyak digunakan seringkali rentan terhadap manipulasi dan kesalahan pencatatan. Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal keterbatasan waktu dan ruang di mana mahasiswa seringkali menghadapi jadwal yang padat dan sulit untuk hadir secara fisik dalam setiap pertemuan perkuliahan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk analisis permasalahan akan disampaikan oleh Bang Pandu. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan langsung saja membahas terkait analisis permasalahannya. Di sini analisis permasalahannya ada 5 poin. Yang pertama, absensi fisik tidak bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, dampak dari sistem kuliah yang hybrid. Yang ketiga, sulitnya dilakukan verifikasi secara langsung. Yang keempat, pengisian data yang banyak sehingga dan prosesnya itu secara berulang kali gitu. Terus yang kelima, visibilitas untuk absensi ini yang diisi itu kurang praktis gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian as-is-nya. Di sini as diagramnya gini adalah suatu gambaran dari diagram yang nantinya itu menggambarkan situasi yang sekarang terjadi di organisasi tersebut. Nah, berikut ini hasil analisa kami terhadap sistem absensi yang ada di Universitas Siliwangi. Di sini secara konseptual KRS itu nanti pertama kali akan divalidasi, kemudian dibuatkan daftar hadir mahasiswa yang kemudian melalui proses yang panjang ini hingga diulang kembali untuk semester selanjutnya. Nah, untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya, di sini ada flow chart swimlane-nya. Di sini ada beberapa orang yang terkait dengan sistem absensi secara manualnya. Di sini juga telah digambarkan secara jelas bagaimana alur kerja dari sistem eh, absensi yang telah dilakukan di sini, mulai dari pembuatan DHS hingga DHS ini dibuat menjadi rekapitulasi kehadiran akhir di laporan rekap kehadiran mahasiswa. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa disimak langsung di dokumen berupa doknya. Nah, di sini juga kami menggambarkannya menggunakan bridge picture diagram. Nah, dengan ada elemen Ketu yang nanti menjelaskan terkait semua elemen yang ada di dalam gambar ini, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan lebih lebih colorful gitu. Terus juga lebih mudah dipahami untuk orang yang kurang mengerti terkait diagram ini, karena kan diagram ini juga menggunakan pakem-pakem tertentu dengan teori-teori tertentu. Kemudian juga di sini juga kami telah membuat analisis 2B-nya atau yang akan kami rancang untuk menyelesaikan workflow yang sangat rumit sebelumnya. Nah, di sini setelah adanya redesign workflow-nya, kami menjadi memiliki model konseptual yang sedikit lebih pendek daripada sebelumnya. Di sini KRS akan divalidasi, kemudian dibuatkan DHS, kemudian DHS ini diinputkan ke bagian sistemnya, kemudian nanti si input sistemnya presensi ini akan membuat suatu eh, laman login bagi mahasiswa
kemudian juga untuk dosen. Nah, di sini mahasiswanya nanti akan melakukan presensi, kemudian hasil presensi ini akan diinputkan ke database, kemudian dosen bisa melakukan pemantauan kehadiran mahasiswa melalui inputan database-nya, sehingga eh, pada akhirnya dapat digenerate sebuah laporan akumulasi nanti di akhir semesternya. Nah, untuk lebih simpel dan lebih terlihat lagi workflow yang terjadi di sini bisa dilihat di flowchart Swimlane-nya, di mana ini lebih tertata dan tersusun rapih daripada model konseptualnya yang sekedar abstraksi untuk menggambarkan keadaan setelah dibuat suatu sistem. Kemudian juga untuk lebih memperjelas lagi flowchart Swimlane ini, kami membuat rich picture diagramnya agar lebih mudah dipahami. Dan di sini juga ada elemen-elemen untuk menjelaskan terkait uh, rich picture diagram yang telah dibuat. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke metode pengembangan sistemnya. Nah, di sini kami menggunakan metode Activity Centered Design. Nah, Activity Centered Design ini merupakan suatu metode pengembangan sistem yang lebih pusat kepada aktivitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Misal, kita berfokus pada sistem presensi mahasiswanya. Nah, kita akan fokus untuk mengembangkan fitur-fitur dan fungsi-fungsi aplikasi yang ada sesuai dengan kebutuhan dari fungsi tersebut, sehingga hal ini akan lebih mudah untuk dioperasikan dan lebih baik dalam sisi pengembangannya sehingga tidak melebar kemana-mana. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Pandu yang telah mempresentasikan materinya. Untuk selanjutnya, untuk demo prototipe yang akan disampaikan oleh Kamilah, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait demo aplikasi. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Pada bagian login, di sini mengharuskan user memasukkan username dan password yang sama seperti akun Simak, sehingga jika tidak punya akun Simak, maka tidak bisa masuk. Nah, untuk bagian dashboard bagi mahasiswa, diperlihatkan info mahasiswa seperti nama, NIM, prodi, semester, SKS atau IPK, program, dan periode akademik. Lalu di bawahnya ada daftar absen, banyaknya list di sini bisa ditentukan pada kolom ini. Dan detail dari mata kuliahnya seperti hari, waktu, kelas, SKS, dan pertemuannya. Nah, jika belum mengisi absennya, maka statusnya akan bertanda X seperti ini. Jika sudah, maka akan checklist. Mahasiswa bisa mengisi absen pada tombol absen yang ada di kolom aksi. Jadi ini tuh sistemnya dari daftarnya itu memakai auto increment. Jadi jika memang hari itu sudah jadwalnya, maka sistem akan menambahkan daftar dengan sendirinya sesuai dengan pertemuannya itu, sehingga mahasiswa tidak perlu khawatir jika lupa pertemuan berapa. Untuk bagian presensinya, mahasiswa tidak perlu mengisi nama mahasiswa, nama dosen, mata kuliah, dan lainnya secara repetitif seperti yang biasa dilakukan. Nah, di sini sudah diautomatisasi dan inputan hanya memang yang data dinamis saja seperti topik mata kuliah, metode, dan bukti kehadiran. Lalu untuk yang bagian dosen, dosen juga harus login lewat sini seperti mahasiswa. Lalu di bagian dashboard, dosen bisa melihat info dari dosennya seperti nama, NIDN, prodi, mata kuliah, total, program yang diampu, lalu periode akademik yang sekarang. Di sini juga terdapat daftar mata kuliah apa saja yang diampu, sehingga bisa mengakses rekapan. Dosen bisa langsung merekap dengan menekan tombol rekap pada tombol aksi, pada kolom aksi. Namun jika ingin melihat detailnya, bisa menekan detail keseluruhan. Nah, jika menekan detail keseluruhan, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang memperlihatkan diagram dari keseluruhan presensi mahasiswa, semua kelas, pada mata kuliah masing-masing. Nah, tombol detail yang ada di tengah diagram berfungsi untuk melihat detail presensi mahasiswa yang terdapat pada mata kuliah tersebut. Tombol Generate Report berfungsi untuk membuat rekapitulasi presensi secara otomatis dalam bentuk file tabel, .csv atau XLXS. Nah, lalu
Nah, di sini dosen bisa melihat daftar presensi mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut serta persentase kehadirannya. Lalu untuk tombol detailnya, nah di sini juga bisa melihat detail presensi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Untuk melihat detailnya, bisa menekan pada kolom aksi di sini. Apakah jadi dosen itu bisa menentukan apakah presensi yang diisi oleh mahasiswa ini valid atau tidak dengan melihat dari bukti kehadiran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait demo interface dari aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kamila yang telah menampilkan demo prototipe dari analisa kami. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum ditutup akan ada kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rancangan prototipe ini dapat dirasakan suatu kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan presensi dan dosen dalam rekapitulasi presensinya. Sekaligus pihak administrasi dalam memberikan validasi kehadiran dalam pembuatan daftar hadir UAS dan UTS yang memerlukan verifikasi kehadiran sebesar 70%. Dan ada juga saran dalam pengembangannya dilakukan ke sistem back-end karena memerlukan integrasi data yang mana harus pula dibuat dengan rangkaian yang baik sehingga aplikasinya tidak disalahgunakan dan meminimalisir kecurangan karena bisa diakses di mana saja. Bisa dikembangkan lebih lanjut dengan sistem QR Code sehingga dapat menambah keamanan dan tindak kecurangan dalam kehadiran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.